seperti itu Bapak dan Ibu, sudah saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan merefresh tentang pertemuan kemarin, yaitu tentang bagaimana cara membuat blog dulu. Jadi Jadi kita akan masuk ke linknya dulu. Kita akan ke blogger.com. Sebetulnya ada beberapa platform tentang blog ini. Ada Blogger, ada WordPress. Kalau di Google itu ada Google Site. Nah, tapi saya memilih yang di sini adalah yang Blogger dulu. Oke, setelah Bapak dan Ibu muncul seperti ini, silakan Bapak dan Ibu klik sign in. Bu Farida, apakah sejauh ini suara saya sudah masih jelas? Masih Pak, terdengar jelas. Oh, siap. Matur suwun. Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah diarahkan ke sini, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan. Maaf Pak, sebentar. Menyala. Ini direkam ya Pak ya, nanti ya Pak ya. Sudah saya rekam, Bu. Oh ya, maaf. Oke. Oke, siap. Oke, kembali lagi ke sini, Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke Blogger, kemudian diarahkan ke sign in, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke akun Google yang Bapak Ibu punya. Misalkan Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Google, silahkan klik ini, akun Google saya klik dulu. Kemudian kita akan diarahkan atau mengisi password dulu. Oke, ketika sudah selesai, masukkan ke sini. Kita diarahkan ke halaman edit di blog tersebut. Jadi ini adalah tampilan dari editor ketika kita mengedit. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kemudian tampilan untuk view-nya itu adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita share kepada siswa, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang masih awam, istilah seperti itu. Belum kita edit atau belum kita hias, masih defaultnya seperti ini. Oke, kita close dulu. Nah, hal yang pertama yang mesti kita tahu adalah kita ketika ada blog, berarti kita harus mempunyai postingan. Jadi kita akan merefresh sejenak tentang cara membuat postingan. Jadi kemarin sudah saya berikan materi tentang bagaimana cara Bapak dan Ibu membuat postingan, yang dimana postingan itu isinya adalah kontennya itu adalah ada yang berupa soal online, ada yang berupa link, atau ada yang berupa menyematkan soal online di blog atau di postingan. Oke, sekarang kita akan mengedit atau membuat satu postingan yang dimana kita akan merefresh jenak untuk pembuatan blog tersebut. Oke, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa tool yang sudah kemarin saya singgung, bahwa sini ada judul utama bla 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 dan kawan-kawan. Kemudian ini ada coret, dan ini bisa Bapak dan Ibu pelajari. Seperti ini ada link, kemudian menyisipkan gambar, menyisipkan video, ada karakter dan kawan-kawan. Oke, yang pertama kita akan buat adalah kita akan membuat suatu postingan atau suatu materi yang akan nanti dipostingkan kepada siswa. Misalkan untuk yang ini kita beri nama, kalau saya memang di PJUK, saya akan memberikan materi dengan judul gerak dasar lokomotor. Namun isinya itu nanti akan saya sesuaikan saja. Jadi misalkan Bapak dan Ibu sudah mempunyai materi yang berada di Word, itu langsung bisa dimasukkan ke blog. Jadi caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Word-nya, misalkan ini saya akan membuka materi yang saya buat seperti ini. Ini adalah salah satu artikel ilmiah saya. Ini
anggap saja ini adalah sebuah materi yang nanti akan disampaikan ke siswa. Oke, setelah itu saya akan masukkan ke sini. Ulangi dari yang pertama, kita masuk ke sini ke Word yang Bapak dan Ibu punya, kemudian kontrol semua, kemudian pastekan di sini, copy dulu. Setelah itu pastekan di blok yang jenengan buat di sini. Nah, nanti akan secara otomatis terpaste di sini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memastekan di sini, alangkah lebih baiknya format-format yang ada di Word tersebut itu kita hilangkan dengan cara seperti ini. Klik opsi lainnya, kemudian klik nih, tanda T di garis miring, itu namanya untuk menghapus format. Jadi kita klik hapus format. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu, dari tampilan ini, tampilan blog yang jenengan buat ini nanti akan ditampilkan di beranda. Itu tidak semuanya. Maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu, untuk dapat membuat rasa penasaran kepada siswa, jadi ini tidak kita tampilkan di beranda. Maksudnya tidak ditampilkan secara sepenuhnya seperti ini di beranda. Misalkan seperti ini Bapak dan Ibu, akan saya berikan contoh untuk perbedaannya nanti seperti ini. Nanti akan terjadi perbedaan ketika kita masukkan ke beranda. Jadi seperti ini, kita klik lihat blog. Kalau sudah selesai, nanti akan masuk otomatis ke beranda. Jadi kalau tampilannya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu akan istilahnya kurang efektif dalam tampilannya. Jadi ketika semuanya ditampilkan seperti ini agak kurang efektif. Jadi anak jadi tidak menuju ke postingan yang kita buat. Jadi nanti kalau lebih enaknya akan kita pisah. Maksudnya tidak semuanya kita tampilkan, tapi akan kita istilahnya yang lainnya akan kita sembunyikan. Oke, Bapak dan Ibu, caranya adalah dengan cara seperti ini untuk memisahkan atau nah, seperti ini. Oke, di sini ada tool. Ini tanda sisipkan batas postingan. Kita taruh di sini. Kita taruh di bawah dari yang akan kita sembunyikan. Kita klik sini. Nah, jadi nanti di beranda anak-anak apabila ada yang mengakses blog kita, jadi yang ditampilkan hanya sampai sini. Jadi yang ke bawah ini nanti akan disembunyikan. Oke, akan kita lihat seperti apa nanti tampilannya. Oke, kita back, kemudian kita lihat blog. Nah, jadi Bapak Ibu, nah oke, ini Bapak dan Ibu, nih ini ada tanda baca selengkapnya. Jadi ketika diklik baca selengkapnya ini akan tertampil semuanya dan menuju ke blog yang atau menuju ke postingan yang kita buat. Seperti itu. Jadi ketika yang tadi itu berandanya ini ada di beranda, berarti otomatis anak-anak tidak akan membaca secara utuh. Maksudnya tidak ada rasa penasaran karena sudah ditampilkan semuanya di beranda. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk pemisah halaman. Itu namanya ada tombol atau tool untuk pemisah. Oke, kita langsung saja ke sini. Kita langsung menuju ke menghias blog yang sudah kita buat. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan nanti ada yang bertanya tentang bagaimana cara membuat link, bagaimana cara menyematkan, nanti Bapak dan Ibu lihat di rekaman yang sudah saya upload di YouTube saya untuk lebih merefresh lagi dari apa yang saya sampaikan. Oke, yang kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat blog atau menghias
blok pembelajaran agar tampil menarik di depan siswa. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan menuju ke langkah sini, yaitu sebelum menghias, kita akan memilih temanya terlebih dahulu. Dari beberapa tool ini, langkah pertama kita adalah menentukan tema dulu. Tema tampilan dari blog yang sudah kita buat. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah tampilan yang tema yang sudah kita terapkan atau tema yang sudah kita pilih. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan berkreasi semenarik mungkin untuk menarik siswa. Jadi ini ada beberapa tampilan tema yang boleh Bapak dan Ibu pilih agar nanti bisa dijadikan tema untuk tampilan blog Bapak dan Ibu. Nah, misalnya seperti ini adalah tampilan blog untuk kuliner. Jadi lebih menonjolkan gambar daripada tulisan. Nah, seperti ini juga sama. Ini juga sama. Ya, yang ini juga sama seperti ini. Nah, dari sini Bapak dan Ibu silahkan berkreasi sesuai keinginan dari Bapak dan Ibu semenarik mungkin. Jadi nanti ini ada beberapa tema yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Untuk contoh saya akan memilih yang simple saja seperti ini, simple blog seperti ini. Kita klik. Nah, ada beberapa pilihan, ada yang seperti ini, kemudian ada yang biru langit seperti ini. Oke, saya akan memilih biru langit ini aja. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, akan saya pilih menjadi. Nah, kalau sudah dipilih, silahkan klik terapkan. Nah, tema yang saya pilih ini sudah seperti ini. Jadi, misalkan kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Kita lihat blog. Nah, jadi, hasilnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, oke, setelah selesai, kita selanjutnya akan memilih tata letaknya. Oke, dari tata letak ini ada beberapa yang memang dianggap paling menarik ketika dilihat oleh siswa, yaitu di sini tajuk atau istilahnya kalau dalam bidang blog itu seperti kayak banner yang berada di atas sendiri. Itu menunjukkan bahwa itu adalah blog yang merupakan ciri khas dari blog yang jenengan buat. Oke, dari tajuk ini kita klik edit. Nah, kita akan membuat atau memodifikasi spanduk yang akan kita buat. Oke, kalau biasanya saya menggunakan online, bisa Bapak dan Ibu menggunakan ada dua cara menggunakan offline dan online. Kalau offline Bapak dan Ibu bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan Paint untuk membuat header seperti ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, header ini itu bisa dibuat menggunakan Paint, bisa menggunakan aplikasi yang lain, itu yang offline. Kalau yang untuk online, saya akan membuat atau mengakses menggunakan ini Bapak dan Ibu. Saya akan menggunakan canva.com. Nah, di sini nanti banyak sekali contoh dari banner blog yang dapat Bapak Ibu download secara gratis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuat di Photoshop. Cukup kita mengedit atau mengcustomize yang berada di sini. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan memilih di ini. Silakan ketik di sini aja, blog header.
Ini saya ketik block header. Nah, oke, block header template seperti ini. Nanti untuk panjang dan pendeknya itu menyesuaikan dengan tampilan atau tema yang Bapak Ibu buat di blog masing-masing. Ada tampilan yang besar seperti ini untuk yang lebih menonjolkan gambarnya, atau tampilan yang lebih kecil saja seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Saya akan memilih yang misalkan ini. Kita klik. Kemudian setelah itu kita diarahkan untuk mengcustomize atau mengedit dari blok yang header, blok yang kita buat. Misalkan di sini share screen-nya hilang, Pak. Share screen-nya hilang. Gimana, Pak? Share screen-nya. Oh, share screen-nya hilang. Oke, siap. Lupa. Maaf. Bisa diulang, Mas Ridwan. Oke. Dari yang Canva gitu ya, Pak ya? Dari yang tata letak dulu, nggih. Tidak apa-apa. Kalau sekarang sudah ada, Pak? Sudah nampak, nggih? Sudah. Siap. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, siap. Oke, Saya akan diterus. ulangi dari ini aja, nggih, dari tata letak dulu. Dari tata letak kita akan membuat header dari sebuah blok. Nah, header ini akan saya buat melalui online, yaitu dengan cara mengakses canva.com. Nah, seperti ini canva.com. Nah, keuntungan dari canva.com ini kita hanya mengcustomize atau mengedit saja, kemudian setelah itu kita bisa mendownload secara free. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu di sini tulis saja seperti yang tadi, block header. Nah, nanti akan dipilihkan block header yang sesuai atau yang pas dengan blog yang Anda buat. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan blog yang tadi tema dari blog tersebut adalah mengunggulkan gambarnya, Bapak dan Ibu bisa pilih seperti ini. Tapi karena tadi saya temanya hanya simple saja, saya akan menggunakan tema yang lebih simple atau gambarnya lebih kecil dan bisa muat di blog saya. Oke. Tadi saya sudah milih, saya akan milih ini aja. Oke, setelah kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke sini, Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal mengedit saja. Lebih enaknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita akan mengedit di sini menjadi, karena saya bergelut di PJOK, akan saya namai menjadi seperti ini. Akan kita tarik dan kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita edit juga menjadi misalkan seperti ini, tingkat sekolah dasar. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini ada tampilannya. Nanti ketika kita download, jadi akan seperti ini, dan ini adalah free, gratis. Kalau sudah seperti ini, sudah fix untuk headernya, tidak ada perubahan lagi. Kita klik download. Oke, setelah itu kita klik download. Nah, ini sedang mendownload. Oke, kita save file. Oke, kita cek berada di mana. Oke, kita containing folder. Biasanya kalau yang di Chrome itu, atau yang di Chrome itu kalau download masuknya di folder download. Tapi kalau di sini coba kita lihat, biasanya juga sama. Biasanya sama di
folder download juga. Oke, kita pastikan yang sudah kita pilih tadi, oke, berada di download. Nah, ini adalah hasil dari downloadan untuk header. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ke Bapak dan Ibu. Nah, ke ini, ke blog yang Bapak Ibu buat. Kita klik edit. Kemudian yang di sini ini opsional, monggo mau diisi deskripsinya seperti apa, monggo dari Bapak dan Ibu. Kemudian untuk gambar kita klik ini browse. Kita akan mencari gambar yang sudah kita download tadi melalui Canva. Kita klik di download ini. Kemudian kita pilih file yang file yang sudah kita download tadi lewat Canva. Dan setelah ini ada proses upload. Nah, setelah itu ketika ini sudah selesai, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk penempatannya itu adalah di ini, selain judul dan keterangan. Nah, sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke, kita akan lihat apakah sudah terupload atau belum. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, karena memang gambarnya agak terlalu besar, jadi memang seperti ini. Bisa kita kecilkan dengan cara klik ini, desain. Kita klik lagi yang ini, tata letak. Kemudian klik edit lagi. Seharusnya di sini sebelumnya kita klik hapus gambar dulu. Sebelumnya ini kita susutkan dulu. Dan kita klik gambar dari komputer, kemudian kita browse seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya ini ada yang share screen lagi. Ada yang memindah share screen-nya. Langsung diambil alih aja, Pak. Oke, sebentar, Bu. Oke. Nah, oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk selain ini judul dan keterangan, kemudian kita klik simpan. Kita klik lihat blog. Jadi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, jadinya seperti ini, nggih. Ini sudah istilahnya sudah header yang tadi Bapak dan Ibu buat itu sudah masuk ke tampilan di blog Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, kalau yang blog atau headernya sudah selesai, akan kita edit lagi untuk yang tadi udah tata letak. Sekarang kita pindah ke halaman. Kita klik halaman. Jadi nanti halaman itu untuk, nah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, halaman itu untuk seperti ini, beranda, untuk membuat menu seperti beranda, profil, hubungi saya, soal online, perangkat KPM, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi garis bersihannya seperti itu. Oke, untuk halaman, karena memang di sini belum ada halamannya, jadi kita klik tata letak dulu. Kemudian di halamannya, nah yang ini kita klik edit. Nah, untuk defaultnya itu memang biasanya itu hanya ada beranda. Jadi untuk defaultnya itu hanya ada ini. Jadi untuk ini itu kita buat. Kita buat sendiri seperti itu. Oke, kita akan buat ke beranda dulu. Nah, untuk menambahkan ini halaman, kita klik link eksternal. Jadi misalkan untuk halaman ini, jadi untuk halaman, untuk menu akan kita buat 4 saja nih Bapak dan Ibu, untuk sebagai contoh saja. Yang pertama beranda, kemudian yang pertama profil, kemudian yang ketiga
itu hubungi saya. Misalkan ada siswa yang mau menghubungi, nanti kita cantumkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah materi. Jadi materi pembelajarannya. Untuk materi akan saya buat per kelas saja. Jadi nanti akan saya buat 2 kelas dulu saja, kelas 1 dan kelas 2. Misalkan untuk judul halaman akan saya beri nama, atau menunya akan saya beri nama menjadi profil seperti ini. Oke, nanti saja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah hubungi saya. Atau dalam bahasa Inggris contact me, bisa kontak person juga bisa. Hubungi saya. Untuk webnya kita skip dulu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang kelasnya dulu. Misalkan kelas 1. Oke, kita klik. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas 2. Misalkan saya akan membuat menu 5 saja. Oke, dari menu-menu ini nanti akan kita buat seperti yang sudah saya buat tadi. Oke, akan kita cek apakah sudah ada tanda profil, hubungi saya, kelas, dan yang lainnya. Jadi untuk nanti warna latar belakang dan kawan-kawan, nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor kembali atau mengeksplor sendiri, nanti sesuai dengan kehendak dari Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, kita back, kemudian kita akan menambahkan halaman. Jadi tadi halaman yang sudah kita masukkan ini belum, karena ini sudah belum ada, hanya baru ada menu. Kemudian kita akan membuat halaman. Jadi nanti halamannya akan seperti ini. Kita akan mengisi menu yang ada di situ. Nanti menu-menu yang tadi itu nanti akan diarahkan menuju ke postingan yang sudah kita buat. Misalkan kita akan membuat yang tadi seperti ini, kita akan membuat yang profil dulu ya Bapak dan Ibu. Yang profil dulu, kita akan membuat postingan tentang profil. Misalkan ini sudah selesai, ini untuk materinya, kita akan buat postingan baru, yaitu tentang profil kita. Misalkan di sini profil. Nah, sini Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan tentang Bapak dan Ibu seperti apa. Misalkan akan isi seperti ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, misalkan di sini Bapak dan Ibu akan menampilkan foto dari Bapak dan Ibu, bisa dengan cara klik ini, sisipkan gambar. Kemudian kita ambil dari komputer saja. Saya akan upload file dari gambar yang ada di komputer. Misalkan saya ada seperti ini. Kemudian klik open. Setelah itu ulang lagi, baru ini baru proses, ini sedang mengupload. Jadi nanti ketika sudah terupload, otomatis itu akan ada di postingan Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, sedang mengupload, kita tunggu dulu. Selain kita bisa mengisi foto maupun video, kita juga bisa mengisi link dari video yang kita buat di YouTube, atau mau upload video langsung ke
blog juga bisa. Oke, kita akan pilih. Oke. Jadi untuk yang ini kita bisa sesuaikan ketika kita mengupload video, kita bisa sesuaikan dengan ini dari tata letaknya. Misalkan mau diletakkan di sini, kemudian diletakkan di tengah, bisa diletakkan di samping kanan juga bisa. Oke, untuk lebih enaknya kita di tengah saja. Kemudian kita klik yang, nah ini adalah besar kecilnya atau kapasitasnya atau resolusinya. Mau kecil seperti ini bisa, mau dibuat besar seperti ini juga bisa, mau dibuat sangat besar bisa, misalkan mau dibuat lagi yang sesuai dengan aslinya juga bisa seperti ini. Jadi kita akan pilih yang sesuai saja. Oke, kita akan pilih yang oke. Nah, yang kecil saja. Nah, oke, yang sedang. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, kita klik publikasikan, kemudian kita konfirmasi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kita kembali ke tata letak di sini. Kemudian kita ke halaman, kita klik edit. Setelah itu kita akan merubah dari halaman ini. Oke. Dari yang sebenarnya untuk yang penggunaan halaman ini itu memang harus langsung diberikan linknya. Jadi nanti ketika ada siswa yang masuk ke blog Bapak dan Ibu, ketika ngeklik beranda atau ngeklik hubungi saya, itu langsung bisa ke sini. Oke, kita akan membuat menu lagi yang langsung kita berikan alamat web atau URL-nya. Oke, yang pertama adalah tadi setelah kita buat profil, kita buat linknya atau nama menunya itu adalah profil. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke postingan. Kemudian kita masuk ke sini, lihat blog. Jadi nanti yang dikopikan itu adalah yang ini, menu profil. Oke, kita akan ke sini. Nah, setelah ini kita klik linknya, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ke sini, kita kopikan linknya di sini. Nah, kemudian kita klik simpan tautan. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi untuk menu, yaitu dihubungi saya. Nah, jadi untuk membuat menu ini Bapak dan Ibu harus membuat halamannya dulu, kemudian nanti baru kita membuat menunya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Misalkan untuk hubungi saya ini akan kita postingkan ke sini. Kita kembali lagi ke tata letak. Kemudian setelah itu kita masuk ke halaman lagi, seluruh kolom. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, tambahkan link eksternal. Selanjutnya untuk kita menu selanjutnya, yaitu tentang misalkan yang tadi sudah profil, hubungi saya bisa. Nah, hubungi saya di sini. Nah, untuk yang ini alamat webnya kita copy dulu lewat sini. Oke, kita lihat blog. Kemudian kita masuknya ke misalkan ini saja. Ini kita anggap saja sebagai halaman untuk hubungi saya. Ini kita klik.
Kemudian kita copy, masukkan ke sini, ke halaman ini buat URL. Oke, simpan tautan. Oke, seperti ini. Setelah itu kita simpan. Kita tiga saja dulu nih Bapak dan Ibu. Kita tiga saja dulu. Kita klik dan kita lihat blok perubahannya seperti apa. Nah, ini ada seperti ini. Beranda itu menampilkan semua postingan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah beranda, ini semua postingan. Kalau misalkan profil, kita klik profil, itu nanti akan diarahkan menuju ke sini atau menuju ke postingan yang tentang profil Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini. Kemudian ketika hubungi saya, nanti akan dialihkan ke sini. Jadi nanti akan dialihkan ke yang halaman yang Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian akan saya buat lagi tentang materi aja yang pertama. Yang materi untuk kelas. Jadi nanti kelas 1 dan 2 punya materinya berbeda-beda. Nanti akan kita jadikan satu. Oke. Yang misalkan untuk yang ini saja. Nah, kita akan membuat lagi menu yang ada di blog yang kita buat itu di sini. Yang tadi sudah ada 3 menu, yaitu tentang tambahkan link, beranda, profil, kemudian hubungi saya. Setelah itu kita akan membuat menu lagi, yaitu tentang materi. Langsung ke kelas saja, namanya kelas 1 seperti ini. Nah, untuk HTTP-nya atau URL-nya akan kita sesuaikan yang ada di sini. Kita klik lihat blog dulu lagi. Ini yang materi kelas 1 itu ada di mana? Misalkan materi untuk kelas 1 kita anggap saja yang berada di sini. Bukan, kita masuknya ke sini aja, ke yang ini saja. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy linknya. Setelah itu kita pastekan di sini. Ulangi, pastikan di sini. Kemudian kita klik simpan tautan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Oke, akan kita coba apakah tadi sudah jadi atau belum untuk menunya. Nah, seperti ini. Di beranda, kalau beranda itu postingannya semua muncul yang Bapak dan Ibu buat. Kemudian yang di profil itu hanya profil saja Bapak dan Ibu. Nah, ini semua profil. Dan yang ini bunyi saya itu yang ada di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk yang kelas 1. Nah, kan seperti ini. Nah, nanti untuk memilah dan memilih mana yang kelas 1 dan kelas 2 itu ada menu, yaitu tentang label. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuat suatu postingan, itu jangan lupa untuk memberikan label. Misalkan untuk yang profil ini, atau misalkan untuk yang ini, label itu adalah seperti kita memang melabeli suatu benda atau memberi ciri khas kepada suatu postingan. Jadi misalkan yang ini gerak dasar lokomotor ini kita masukkan menuju ke kelas 1. Nah, label ini sebentar Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah label atau
istilahnya nanti untuk memisahkan antara postingan satu dengan yang lainnya menggunakan ini. Misalkan labelnya kita kelas 1. Oke, kita perbarui. Sebelum diperbarui boleh diperhatiin jauh dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, ini untuk postingannya. Kemudian yang terakhir itu adalah di ini dulu, desainer tema. Jadi untuk lebih mempercantik lagi tampilan yang Bapak dan Ibu buat, di sini ada, ulangi lagi nggih Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke lebih mempercantik lagi. Kita akan di sini tata letak. Kemudian di sini ada tambahkan hapus bla bla bla. Di sini kita klik desainer tema. Nah, di sini warna yang tadi biru langit itu bisa kita ubah menjadi warna yang lain dengan cara klik seperti ini. Misalkan akan saya menjadi seperti ini, bisa. Misalkan hijau juga bisa. Nanti tampilnya di sini. Akan saya kembalikan aja ke oke. Sebentar, untuk gambar latar belakang ini Bapak dan Ibu bisa kita klik untuk menambah lebih cantik atau lebih menarik lagi dengan cara klik seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bapak dan Ibu bisa memilih di antara yang ada di sini, atau mau upload gambar lewat laptop Bapak dan Ibu bisa kita klik upload gambar. Kalau di sini saya akan lebih menghemat waktu, saya akan memilih di sini yang di sini aja, yang default di sini. Saya akan memilih yang ada di seni. Kemudian setelah itu akan saya pilih yang ini, gambar yang ini untuk background. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, jadinya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ini ada sesuaikan lebar. Nah, lebar dari kanan dan kiri itu bisa kita sesuaikan. Misalkan kita akan, ya sini seluruh blok. Ini lebar kanan, lebar kiri. Di tampilan bloknya, monggo Bapak dan Ibu bisa berkreasi sekreatif Bapak dan Ibu. Nah, yang ini adalah batas kanan dan batas kiri. Nah, ketika batas kanan seperti ini, lebih ke agak lebar tampilannya. Jadi untuk sesuatu lebar, monggo Bapak dan Ibu silahkan untuk berkreasi. Kemudian untuk yang tata letak, hampir sama seperti yang tadi. Tata letaknya mau seperti apa, mau ada dua seperti ini juga boleh. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Ada sidebar di sini, sidebar di sini. Oke, untuk tata letak monggo silakan. Kemudian untuk yang ini lanjutan. Nah, ini untuk teks halamannya. Mau seperti apa? Mau seperti latar. Latarnya mau diberi transparan seperti ini. Ya, nanti terserah Bapak dan Ibu, sekreasi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk latar header mau seperti apa, nanti monggo Bapak dan Ibu mengeksplor sendiri. Oke. Oke, kita klik OK saja. Coba kita cek tampilan blog kita seperti apa. Nah, sepertinya tadi belum berubah. Jadi kita klik dulu. Ternyata belum saya save. Coba kita klik tata letak. Dan akan klik desain tema. Kemudian untuk temanya, latar belakangnya itu sebenarnya sudah ada.
belum saya shift ternyata. Oke, untuk yang seni saya akan menggunakan background. Untuk blog saya itu adalah ini. Kita klik selesai. Nah, ketika sudah selesai semuanya, jangan lupa pada Bapak dan Ibu untuk menyimpan dengan seperti ini. Nah, klik simpan. Kalau tadi saya memang belum menyimpan, jadi ketika kita buka kembali blog kita, belum ada perubahannya. Jadi kalau ketika kita rubah kok sepertinya lebih kreatif yang tadi, kita klik yang ini, undo, bisa hapus perubahan dalam simpan. Misalkan kita sudah fix tampilan seperti ini, silakan Bapak dan Ibu klik simpan. Jadi nanti secara otomatis itu akan menyimpan settingan yang ada di blog Bapak dan Ibu semuanya. Coba kita cek. Kita cek di sini, lihat blog. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba untuk profil. Nah, seperti ini. Saya satu. Jadi nanti untuk yang kelas 1 ini otomatis kalau nanti labelnya ada di sini, kelas 1 berarti otomatis nanti akan langsung diarahkan ke materi untuk kelas 1 tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu, monggo silahkan kalau nanti ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Bu Farida. Monggo Bu Farida. Terima kasih Pak Ridwan, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Alhamdulillah malam ini pesertanya hampir 100. 86. Jadi cukup banyak yang berminat untuk belajar tentang ya hampir ya, sedikit lagi 100 itu kalau ada yang nambah. Guru semua, ini maaf saya bacakan dulu yang pertanyaan dari chat ya Pak. Siap dulu. Setelah itu nanti mau kalau misalnya ada yang menyampaikan lagi dari Ibu Istiqomah SPD. Pertanyaannya, ketika menggunakan blog, pengaruh gak ya pada akses siswa? Misal, jika siswa bersamaan sedang masuk ke blog kita, siswa kesulitan tidak? Itu pertanyaan dari Bu Istiqomah, Pak Ridwan. Monggo dijawab terlebih dahulu. Bu. Terima kasih Bu Istiqomah. Untuk aksesnya, misalkan kita share ke siswa, itu nanti akan lebih mudah atau lebih ringan, Bu. Jadi nanti ketika kita share ke siswa, itu secara otomatis nanti siswa, bahkan siswa yang memiliki sinyal istilahnya sinyalnya unstabil pun, itu bisa langsung membuka di blog tersebut. Karena blog itu kan istilahnya lebih ringan Bu daripada untuk media pembelajaran video. Kalau video itu kan memang memerlukan sinyal yang sangat kuat dan stabil. Jadi ketika kita share ke siswa, itu akan sangat ringan bagi siswa. Jadi tidak ada masalah Bu sepertinya. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Bapak Ibu guru hebat, monggo. Ini ada pertanyaan lagi. Sebelumnya kita tentu mengucapkan terima kasih ya sama Pak Ridwan karena ternyata malam ini kita memperoleh ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Blog kita yang belum membuat blog tentu bisa membuat blog, yang sudah membuat blog tentunya blog kita akan menjadi tampilannya lebih menarik. Dari beberapa chat yang saya baca di atas itu ada yang ketika lupa password itu bagaimana caranya. Kemudian ini dari Bu Sulistianingsih, pertanyaannya, bagaimana kita membuka blog lama kita? Saya sudah pernah membuat blog, tetapi sudah lama sekali tidak digunakan. Kalau bikin baru bisakah? Maksudnya satu email untuk 2 blog. Itu pertanyaannya. Jadi hampir mirip dengan pertanyaan yang di atas. Jadi blog yang sudah lama itu apakah kita bisa buat lagi atau harus membuat blog baru? Itu pertanyaannya Pak Ridwan.
Monggo silahkan dijawab. Nggih, Bu sinten Bu wau kula? Bu Sulis. Aduh, lupa saya. Bu Sulistianingsih. Nggih. Terima kasih atas Iya, Bu pertanyaannya Sulistianingsih, Bu Pak. Sulistianingsih. Misalkan kita nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah blog yang Ibu buat itu menggunakan Blogger atau menggunakan WordPress atau menggunakan yang lain. Khusus untuk yang Blogger ini karena kita memang menggunakan satu akun untuk satu blog. Jadi nanti biasanya ketika seperti ini Bapak dan Ibu akan saya simulasikan mawon nggih. Ketika kita lupa passwordnya, jadi nanti kita akan oke, kita tutup ini dulu. Ketika kita lupa blognya, maka secara otomatis kita akan ditagih atau diminta untuk memasukkan password. Jadi untuk memasukkan password itu, nah ya seperti ini, kita masuk dulu. Ulang lagi dari awal mawon nggih. Coba saya akan. Nah, misalkan kalau dari Blogger nanti jarak seperti ini, Ibu. Misalkan Ibu menggunakan Blogger, kita klik sign in. Kalau sudah sign in seperti ini, kita menggunakan akun Google kita seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu lupa, kita klik saja forgot password. Nah, untuk forgot password ini biasanya yang menjadi kendala. Karena ketika kita forgot password, nah ini kita biasanya diarahkan untuk meresetnya, kita biasanya diarahkan menggunakan HP atau menggunakan nomor HP atau menggunakan email untuk pemulihan. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mentok di sini, tidak ingat passwordnya dan kawan-kawan, tidak bisa merecovery akunnya, jadi otomatis Ibu harus membuat akun blog lagi. Karena biasanya satu akun itu untuk satu blog. Seperti itu. Ibu Sulistianingsih. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Berarti bikin lagi ya Pak ya. Oke. Satu email misalkan dulu kan aku lupa antara pakai Yahoo atau Google itu nggak pengaruh, ataukah Google bisa buat 2 blog atau aja? Kalau biasanya awal itu biasanya gini Bu, biasanya ketika panjenengan masuk ke Blogger itu kan biasanya langsung diarahkan ke akun Google. Jadi misalkan kemarin menggunakan Yahoo, itu kalau Ibu masih ingat passwordnya, kemudian bisa direcovery atau dipulihkan. Tapi kalau sudah tidak ingat passwordnya lagi ya mau gimana lagi Bu? Kemudian ya buat lagi. Padahal itu kemarin blognya sudah banyak tulisannya ya Bu ya postingannya. Belum sih, baru juga masih belajar juga, tapi udah lama dan lupa. Oh. Kalau gitu ya Kak, sasaran kan buat lagi aja Bu. Kalau jenengan sekarang kan punya akun Gmail lagi. Nah, jenengan sign in-nya menggunakan akun Gmail saja. Seperti itu. Oke, baik Pak. Bu. Tanya Mas Ridwan. Ji, apa Pak? Halo. Ji. Halo. Ji, silakan Pak. Tanya Mas Ridwan. Saya Darmawan dari Wonogiri ini. Ji. Alhamdulillah beberapa teman juga bergabung di sini. Teman saya di satu grup di Akpai ini. Mas Ridwan, ini alhamdulillah setelah materi blog ini tadi, saya jadi termotivasi untuk mencari blog saya yang sudah lama mangkrak. Itu ternyata tadi setelah saya cari, benar itu meminta alamat email. Saya juga lama, apakah email saya masih berlaku waktu itu. Terus saya abaikan, saya lewati, terus minta
nama blog saya. Nama blog saya juga saya sudah lupa, terus akhirnya di blog itu minta nama saya. Ini penggunanya siapa gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya ketik itu ternyata muncul. Dan di sana masih ada postingan-postingan tertulis tahun 2013, Mas Ridwan. Mantap, Pak. Jadi setelah saya mengikuti blog ini, jadi terinspirasi untuk bisa buka-buka blog saya lagi. Jadi alhamdulillah saya menemukan proyek yang sudah lama mangkrak untuk bisa kami update lagi, Mas Ridwan. Terima kasih ini. Pengalaman ini tadi malam ini bisa menemukan sesuatu yang hilang. Itu dulu pernah saya pakai untuk pembelajaran ke anak-anak waktu masih ada RSP itu loh, Mas. Tapi sekarang belum ada HP seperti sekarang ini, 2013 itu. Alhamdulillah itu sudah bisa ketemu. Kemudian pertanyaan saya, karena di zaman seperti sekarang ini kan kita ngajar pakai Google Classroom, Microsoft 365 dan seterusnya, dan bahkan teman-teman sudah banyak yang membuat video pembelajaran. Nah, karya-karya video pembelajaran itu bisa diposting juga kan mestinya di blog. Ini tadi saya belum tahu bagaimana kita pasang di blog kita yang berbasis audio, berbasis gambar atau video seperti itu. Mohon mungkin ada trik-trik yang bisa disampaikan di sini. Terima kasih. Demikian Mas Ridwan, kami kembalikan. Terima kasih Pak Darmawan. Mungkin Bu Iin Sulistianingsih itu bisa mencoba trik dari Pak Darmawan dengan cara kalau misalkan emailnya lupa menggunakan nama pengguna, insya Allah itu juga bisa muncul. Itu trik dari Pak Darmawan, Oke Pak, makasih Pak Darmawan. Sama-sama Bu Iin. Sama Bu Iin. Untuk yang ini Pak, untuk yang blog itu kan memang itu adalah memang salah satu alternatif paling mentok ketika kita akan melakukan pembelajaran online. Jadi misalkan kita mau menggunakan seperti ini Zoom atau untuk menggunakan Microsoft 365 itu kan memang itu istilahnya interaksinya secara live atau secara langsung. Jadi kalau untuk blog itu kan memang satu arah Pak, kita memberikan materi. Jadi misalkan untuk kalau pengalaman saya untuk anak SD itu misalkan kita mau memberikan materi menggunakan, kalau saya kemarin memang menggunakan grup WhatsApp. Jadi ketika saya mau menggunakan materi, memasukkan materi, tapi harus mengetik dulu di grup WhatsApp itu kan sebetulnya lama. Nah, jadi saya alternatifnya itu tetap akhirnya menggunakan blog ini, yang dimana blog itu bisa memuat atau menginsert video, foto maupun yang lain. Tapi itu biasanya hanya satu arah. Jadi ketika kita share ke siswa, jadi mereka belum bisa berinteraksi balik melalui itu. Mungkin melalui kolom komentar bisa, tapi tidak bisa live seperti Zoom atau Microsoft 365 atau misalkan Webex. Jadi untuk yang ini Pak Darmawan, berarti kalau untuk postingan mungkin cuma link saja ya Mas Ridwan ya? Banyak Pak. Link saja barangkali bisa kalau link. Siap. Untuk yang link itu bisa, kemudian untuk yang video juga bisa. Coba sedikit mungkin Pak Darmawan juga saya akan merefresh mawon karena Pak Darmawan kan video sudah di-embed sudah 2013 menulis blog, sedangkan saya hanya baru 2017-an lah Pak. Iya. Iya. Untuk video bisa di-embed. Dalam? Untuk video bisa di-embed di blog. Betul. Kalau biasanya di embed itu dalam bentuk video juga bisa. Misalkan saya akan masukin sini aja. Nah, misalkan ini yang video mohon ya. Video itu bisa di-upload dari komputer maupun di YouTube. Mungkin saya akan mengupload yang di YouTube dulu ya, Bapak Darmawan. Ikan sedikit merefresh mawon. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain kan istilahnya belum tahu.
Kita refresh dulu. Kalau yang kemarin yang dari embed untuk yang soal online itu memang sudah ada. Kalau yang ini coba akan saya berikan untuk yang embed dalam bentuk video di YouTube. Oke, saya akan buka YouTube saya. Di sini, kemudian saya akan di YouTube aja. Lewat sini di YouTube. Ya, sebagai contoh mohon Pak Darmawan. Semoga bisa. Kalau sinyalnya nggak terlalu rewel ini. Nah, misalkan di sini saya akan pilih. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk yang di insert video lewat YouTube, langsung lewat YouTube. Kemudian akan saya coba untuk yang embed video. Nah, yang ini coba yang sebentar, punya saya dulu. Kalau sekarang masih aktif menulis Pak jenengan, Pak Darmawan? Menulisnya di lain tempat, Pak. Karena memang untuk yang blog, nanti tinggal kita kumpulkan, kita masukkan ke blog kita yang lama. Betul. Istilahnya nanti bisa di kayak di refresh, deploy gitu ya Pak ya. Lagi. Nah, mungkin bagikan di sini. Ini ya Pak ya. Ini kalau kita menggunakan postingan yang baru. Nah, ini. Kita copy ya Pak ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke bukan di sini. Coba kita cek di tampilan menulis. Nah, mungkin jadinya seperti ini. Ya, agak sedikit berbeda sedikit ya Pak ya, antara untuk yang insert video langsung ke YouTube dengan menggunakan embed code. Nah, mungkin seperti itu Pak Darmawan. Oke Mas, berarti pada hakikatnya bisa ya? Bisa. Cuman langkahnya tadi kayaknya agak panjang, jadi rada bingung. Iya Pak. Tidak sesederhana kalau kita langsung upload di misalnya di Google Classroom itu tinggal share link ke YouTube sudah nanti tinggal dilihat di YouTube ya. Betul. Oke Mas. Pak. Monggo matur nuwun. Sami-sami Pak Darmawan, terima kasih atas masukan dan terima kasih juga semangatnya luar biasa. Saya dari 2017 saja menulis, Bapak Darmawan sudah 2013. Semangat Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Nggih Mas. Terima kasih juga. Lanjut Mas. Ini pertanyaannya Pak Ridwan, ini ada dari Pak Dendi yang menyampaikan pertanyaan pembelajaran agama pada blog. Nah, untuk tema itu memang sudah default ya Bu dan Pak.
monggo kita sesuaikan saja dengan tampilan yang ada di blog tersebut. Misalkan untuk yang tampilan agama mungkin agak sedikit menampilkan ya nanti di Membuat sendiri, Pak. betul Buat sendiri. 2009 blog saya pertama, Pak, tentang waktu agama. 2009 Materi Pak agama Waluyo. itu. 2013 saya tinggalkan semuanya untuk blog. Sampai sekarang belas nggak buka. Nah untuk itu minat menulisnya untuk dialihkan kemana? Menulisnya saya nggak bisa nulis soalnya nulis. Saya itu senengnya blog itu ngotak-atik template, Pak. Ngotak-atik gaduk nih. Ya, ngotak-atik template. Ya. Ya satu lagi, Pak, mungkin ditambah dengan SEO. Oke. SEO-nya. Gimana, Pak? SEO biar kalau yang SEO itu karena biasanya SEO kan berhubungan dengan monet ya, Pak ya. Kalau untuk monet kan memang untuk yang blog saya belum bisa dimonet. Jadi untuk SEO itu biasanya di kata kuncinya nih Pak nih. Search istilahnya kalau yang kemarin saya mempelajari tentang yang SEO untuk YouTube itu memang kata kunci yang biasanya sering dicari oleh pengguna. Jadi untuk blog ya mungkin bisa Pak. Untuk SEO untuk blog saya belum blog tekniknya ya dulu pernah saya pelajari tekniknya itu kan di HTML-nya di HTML-nya itu di bawah header itu ada teks ditambah judul description tag. Oh yang tadi ya Pak ya, nggih. Oh description itu. Description itu ditulis di situ. Kalau yang di YouTube itu memang SEO-nya kita cari dulu, survei dulu SEO-nya apa, baru kemudian kita memberikan judul di video. Tapi kalau yang di blog memang agak sedikit berbeda teknisnya dengan yang di YouTube. Seperti itu Pak Waluyo. Terima kasih atas saran untuk SEO-nya. Terima kasih Pak Ridwan Waluyo dan Pak Darmawan serta Bu Iin tadi yang telah berpartisipasi aktif pada webinar kita malam hari ini. Masih ada kesempatan, monggo kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ditunggu. Langsung atau melalui chat. Dan ini mungkin sedikit juga mengusik ingatan saya Pak Ridwan. Saya dulu pernah juga membuat blog. Ya seperti yang kasus yang dialami oleh Pak Darmawan. Jadi karena sudah lama sekali. Jadi saya tidak buka-buka lagi. Mungkin dengan adanya webinar malam ini saya juga akan mencoba melacak blog saya. Ada satu buku yang saya tulis, mungkin nanti layoutnya atau mungkin ininya bisa saya masukkan ke blog saya. Supaya teman-teman kalau ada yang berkenan singgah bisa membaca tulisan saya. Saya punya satu buku berjudul Fajar di Lereng Lawu yang mungkin bisa nanti bisa saya isikan di blog saya. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bu Sami-Sami. Insyaallah. Bapak Ibu, karena ini sudah malam, apalagi untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur, mungkin sudah terlalu malam. Ini maka oh ya bisa libur ya? Ya cuti bersama Pak. Makanya saya ada di rumah. Kalau nggak cuti bersama saya nggak ada di rumah. Cuti bersama tapi tetap percuma Pak, tidak boleh keluar sana sini COVID. Itu malah teman-teman mau touring besok itu Mas. Oh touring? Touring kemana Pak? Iya ke Jogja itu, ke Jogja. Wah, Pinara Pak, ke Magelang. Lewatnya ini kok Mas, lewat Klaten. Lewat Klaten. Nggih, ganti warna lewat jalur itu, jalur
Alhamdulillah, kula touring teng Jaten Karanganyar lebih bisa gabung tadi di akhir Pak Ridwan. Oh, nggih, siap. Ngapunten. Nggih, sami-sami Pak, mboten menapa. Oke. Saya Tasikmalaya dekat dengan Ini Jaten. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar. Ya, untuk